Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Filsafat. Di sini kami akan mempresentasikan secara berurutan, dimulai dari saya, Sri Ari Wulandari, dan akan dilanjutkan dengan Mbak Novi dan juga Mbak Fadilah. Pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, pilen yang memiliki arti mencari atau mencintai, dan sophia yang berarti kebenaran atau kebijaksanaan orang yang mencintai kebenaran. Bila kita kaji, apabila kebenaran sifatnya relatif untuk saat ini atau untuk waktu ini, maka pada masa yang akan datang kebenaran itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi filosofia berarti upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran. Dari istilah ini, bahwa orang yang berfilsafat itu mutlak dan itu ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Dari beberapa definisi filsafat yang telah dikemukakan oleh para ahli filsafat di makalah, Dr. Andes Abdullah Bakri mengambil kesimpulan bahwa ilmu filsafat merupakan ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu. Yang kedua, ada cabang-cabang filsafat dan juga alirannya. Sebagaimana ilmu yang lainnya, filsafat juga memiliki cabang-cabang yang dikembangkan sesuai dengan persoalan yang ada. Filsafat ada karena adanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian persoalan-persoalan tersebut dipecahkan oleh para filsuf secara sistematis dan juga tradisional. Maka dari itu muncullah cabang-cabang filsafat yang terus berkembang sesuai dengan pemikiran problem yang dihadapi. B. Filsafat Pancasila. Menurut Ruslan Abdul Ghani, bahwa Pancasila merupakan filsafat yang lahir kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia, dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dilakukan oleh The Founding Father bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Adapun menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausa Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kausa materialis. Maksudnya sebagai berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. B. Kausa formalis. Maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. C. Kausa efisiensi. Maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. D. Kausa finalis. Maksudnya berhubungan dengan tujuannya. Tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi 1. Ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima. 2. Kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 3. Kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Dan 5. Yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. 2. Pancasila sebagai filsafat. Seseorang yang filsafat dapat diumpamakan sebagai yang berpijak di bumi sedang tengadah ke bintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikatnya dirinya di kesemestaan galaksi. Atau seseorang yang berdiri di puncak tinggi, memandang ke negara dan lembah di bawahnya. Dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaannya yang ditatapannya. Karakter berpikir filsafat yang pertama adalah filsafat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu yang
ilmu hanya dari segi pandangan ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan agama. Dia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa filsafat dalam kehidupan manusia tidak dapat terpisahkan, bukan saja karena sejarahnya yang panjang ke belakang zaman dalam catatan-catatan yang ada, melainkan juga karena ajaran filsafat bahkan telah menguasai kehidupan manusia masa kini. Filsafat merupakan pandangan hidup, kesatuan, kesatupaduan hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya. Pancasila sebagai filsafat menunjukkan bahwa Pancasila memiliki syarat-syarat filsafat, yaitu Pancasila mencari kebenaran, Pancasila mempunyai metode, dan Pancasila mempunyai sistem. Pancasila sebagai filsafat maksudnya Pancasila merupakan landasan filosofis yang mendasari dan menjiwai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman hidup dan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, Pancasila sebagai sistem memiliki metode serta mencari kebenaran. C. Hakikat nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemologis, bangsa Indonesia mempunyai keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpencar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi. Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah 1. Sistematis, 2. Mendalam, 3. Mendasar, 4. Analitis, 5. Komprehensif, 6. Spekulatif, 7. Representatif, dan 8. Evaluatif. Cabang-cabang filsafat meliputi 1. Epistemologi, 2. Etika, 3. Estetika, 4. Metafisika, 5. Politik, 6. Filsafat agama, 7. Filsafat ilmu, 8. Filsafat pendidikan, 9. Filsafat hukum, 10. Filsafat sejarah, 11. Filsafat matematika, 12. Kosmologi. Aliran filsafat meliputi 1. Rasionalisme, 2. Idealisme, 3. Positivisme, 4. Eksistensialisme, 5. Hedonisme, 6. Etoisme, 7. Marxisme, 8. Realisme, 9. Materialisme, 10. Utilitarianisme, 11. Spiritualisme, 12. Liberalisme. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Novi. Di sini saya akan membahas bab 3 tentang pembahasan masalah. Adapun artikelnya yaitu keinginan HTI yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Dan menurut pendapat kami tentang masalah tersebut adalah tidaklah mungkin jika ideologi Pancasila harus diganti dengan ideologi khilafah, karena ideologi Pancasila itu juga mencakup agama Islam sebagai agama yang komprehensif dan mengandung ajaran yang sangat moderat serta rahmatan lil alamin. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki keyakinan yang sangat besar. Dalam keyakinan itu, rakyat Indonesia sangatlah beragam. Terdapat banyak keyakinan oleh masyarakat Indonesia. Jadi, nilai-nilai dalam Pancasila ini, khususnya sila pertama, diharapkan dapat mempersatukan rakyat Indonesia tanpa memandang agama yang berbeda-beda. Apabila khilafah tetap ditegakkan di Indonesia, bagaimana agama lain yang menganut agama selain agama Islam? Adapun hubungan antara masalah dengan materi kami adalah
artikel berisi tentang Pancasila yang diganti dengan sistem khilafah. Sedangkan dalam materi kami, Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu memiliki pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Secara ringkas, filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Maka dari itu, kami memberikan solusi atas masalah yang terjadi tentang perdebatan terkait ideologi negara Indonesia. Pertama, jika kita melihat negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, beribu-ribu pulau, juga beraneka ragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Jika khilafah ditegakkan di Indonesia, bagaimana letak keadilan yang beragam selain Muslim? Tentu itu akan menjadi sebuah polemik di kehidupan masyarakat Indonesia, karena sudah dijelaskan bahwa khilafah hanya bisa ditegakkan di negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi yang notabene adalah penduduknya asli orang Arab. Jadi bisa dipertimbangkan dan bisa lebih memahami arti dari nilai-nilai Pancasila.